wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salisa Ismaryam NIM 230402200028. Kali ini saya akan membahas tentang capaian pembelajaran, mind mapping dari capaian pembelajaran, mengembangkan ATP atau alur tujuan pembelajaran, dan metode pembelajaran pada mata pelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah. Nah, yang pertama capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dimiliki oleh para peserta didik pada setiap fase perkembangan. Nah, fase pada Madrasah Ibtidaiyah ini ada 3. Yang pertama ada fase A untuk kelas 1 dan 2, fase B untuk kelas 3 dan 4, yang terakhir fase C untuk kelas 5 dan 6. Materi pada fase A untuk kelas 1 dan 2, yang pertama yaitu mengenal rukun Islam, yang kedua melafalkan kalimat syahadatain, yang ketiga terbiasa melakukan tata cara bersuci, azan, iqomah, sholat fardu, sholat berjamaah, zikir, dan doa setelah sholat. Tujuannya agar para peserta didik mampu membiasakan diri dalam melakukan ibadah dengan syarat dan ketentuan yang benar dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada fase B untuk kelas 3 dan 4, materi yang pertama yaitu membiasakan diri untuk berpuasa, sholat Jumat, dan berbagai sholat pada sunnah. Ada juga rusuh pada sholat, tanda-tanda balik, dan cara bersuci dari hadas besar seperti haid dan ihtilam sebagai prasyarat agar ibadah dijalankan dengan baik dan benar sesuai rukun dan syarat. Yang ketiga, fase C. Fase C ini untuk kelas 5 dan 6. Pada capaian pembelajaran fase C, mata pelajaran fikih ini dibagi menjadi 2 elemen. Yang pertama, fikih ibadah, yang kedua, fikih muamalah. Pada fikih ibadah, materi yang pertama yaitu peserta didik mampu menganalisis zakat fitrah, infak, sedekah, kurban, serta dapat menerapkan tata cara berhaji dan umroh. Peserta didik juga menganalisis ketentuan haram dan halal, serta membiasakan diri dalam mengonsumsi makanan halal dan baik. Elemen yang kedua pada capaian pembelajaran yaitu fikih muamalah. Materi pada fikih muamalah yaitu peserta didik mampu memahami bagaimana ketentuan jual beli, pinjam meminjam atau ariyah, memperlakukan barang temuan atau luqotoh, serta terbiasa untuk tidak melakukan gosok. Untuk fase A, materi untuk kelas 1 dan kelas 2. Materi yang pertama ada rukun Islam. Materi yang kedua ada syahadatain. Yang ketiga ada tata cara bersuci. Selanjutnya ada azan. Lalu iqomah, sholat fardu. Yang terakhir ada materi zikir dan doa setelah sholat. Yang kedua ada fase B. Fase B untuk kelas 3 dan 4. Materi yang pertama yaitu puasa. Yang kedua adalah sholat Jumat. Ketiga sholat sunnah. Selanjutnya ada rusuh pada sholat. Lalu tanda-tanda balik. Yang terakhir bersuci dari hadas besar. Yang ketiga ada fase C. Fase C ini untuk kelas 5 dan 6. Fase C memiliki 2 elemen. Yang pertama fikih ibadah. Yang pertama materi zakat fitrah. Yang kedua materi infak. 3 sedekah. 4 kurban. 5 tata cara haji dan umroh. Ketentuan halal dan haram. Yang terakhir materi makanan halal. Fase C elemen yang kedua yaitu fikih muamalah. Yang pertama materi jual beli. Yang kedua ariyah atau pinjam meminjam barang. Ketiga, materi luqotoh atau memperlakukan barang temuan. 4. Menghindari gosok. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu alur tujuan pembelajaran atau ATP. ATP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis, serta di dalam fase-fase perkembangan. Langkah-langkah dalam menyusun ATP yang pertama yaitu menganalisis capaian pembelajaran mata pelajaran pada fase-fase yang telah ditentukan. Yang kedua, mengidentifikasi kompetensi-kompetensi yang telah dimiliki oleh para peserta didik. Yang ketiga, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki peserta didik seperti keterampilan berpikir, keterampilan berkolaborasi, keterampilan berkomunikasi, serta kreativitas. Dan keempat, yaitu mengidentifikasi elemen dan sub-elemen pada profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah disusun.
Yang terakhir dari penyusunan ATP, yaitu setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, maka disusunlah tujuan pembelajaran itu secara detail, sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran dari hari ke hari dalam satu semester ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, mari membaca Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini kita akan membahas tentang ibadah kurban. Apa itu kurban? Kurban yang adalah dalam bahasa Arab berarti nikah. Kurban bisa disebut al-udhiyah atau al-adhiyah, yang berarti sembelihan atau hewan yang disembelih seperti unta, sapi, atau kambing. Nah, ini ada hewan kurban. Yang pertama ada Sapi. yang kedua ada Unta. yang ketiga ada Kambing. Umur minimal penyembelihan sapi yaitu umur 2 tahun, sedangkan unta umur 6 tahun. Minimal penyembelihan kambing yaitu umur 1 tahun. Nah, selanjutnya selain hewan yang ada di sini, atau bisa kerbau itu boleh, kerbau atau domba boleh. Selain ini nggak bisa ya. Kalau kucing, apakah boleh hewan sembelihan? Iya. Kalau ayam? Iya. Macan? Iya. Nah, ini ada alat-alat yang digunakan untuk penyembelihan hewan kurban. Yang pertama ada pisau, ini harus tajam, tidak boleh tumpul. Dan ini ada borok, borok bisa. Ini ada pisau daging. Kalau yang tumpul tidak boleh digunakan untuk memotong daging. Yang pertama, pastikan hewan itu tenang. Lalu diikat kakinya dengan menggunakan tali. Pelan-pelan dijatuhkan menghadap dada. Sebelum menyembelih, ucapkan Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Allahu Akbar 3 kali, Al-Fatihah 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu setelah itu kita menyembelih rombongannya, tapi dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dihingga wa alika wa taqabbal minni ya karim, bisa disebutkan oleh orang yang ingin menyembelih. Lalu potong pada 3 saluran, saluran pernafasan, saluran darah, tapi jangan sampai kepalanya terputus. Tunggu sampai darahnya mengalir dan hewan benar-benar sudah mati, baru boleh dipilih. Selanjutnya ibu akan memberi kartu dan gabungkan kartu-kartu ini sesuai dengan yang ditentukan ya. Ini ada hewan beserta tahun, minimal tahun untuk hewan kurban. Oke, siapa yang mendapat unta? Unta gabungannya berapa tahun? Unta minimal 6 tahun. Kalau sapi? Jadi sapi dengan 2 tahun. Oke, kita bagi 2 kelompok. Yang pertama ada kelompok 1 terdiri dari 3 orang, kelompok 2 terdiri dari 2 orang. Nah, kelompok 1 tugasnya merangkum pengertian dari ibadah kurban. Yang kelompok 2 yaitu hewan kurban beserta umurnya. Oke, kelompok 1 sudah dapat? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Oke, silakan. Kelompok 1. Kurban berasal dari bahasa Arab Walidah yang kurban dan bagi badan yang artinya cepat. Dengan kata lain, kurban artinya mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelihkan hewan ternak. Oke, kelompok 2.
yang lebih tinggi diumur 1 sampai 2 tahun dan unta diumur 5 sampai 6 tahun dan sapi diumur 10 sampai 3 tahun. Yeay, tepuk tangan untuk semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.